Indonesia dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta, dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow beserta konsulat jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara tersebut merupakan anggota APEC dan G20. Menurut jajak pendapat Pew Research Center tahun 2018, 46% warga Indonesia memiliki pandangan positif terhadap Rusia, sementara 31% menyatakan pandangan negatif. Karena persahabatan yang semakin erat, Rusia ingin membantu memperkuat angkatan bersenjata Indonesia, meskipun banyak pesaingnya dari Eropa dan NATO. Pada tahun 2018 misalnya, Rusia memperingatinya sebagai 25 tahun memasok senjata militer ke Indonesia. Laporan TASS, pada 21 Februari 2018 dalam artikel berjudul, Rusia memasok produk militer kepada Indonesia senilai 2,5 miliar dolar AS selama 25 tahun. Menyebut bahwa total volume pasokan militer ke Indonesia sejak November 1992 berjumlah lebih dari 2,5 miliar dolar AS. Hal ini dilaporkan oleh layanan pers Rosoboronexport, perusahaan yang bertanggung jawab atas penjualan senjata Rusia. Secara umum, sejak November 1992, total volume pasokan produk militer ke Indonesia berjumlah lebih dari 2,5 miliar dolar AS, kata pimpinan perusahaan, Alexander Mihev. Seperti dikutip dari layanan pers, selama ini, pengangkut personel lapis baja BTR-80A dan kendaraan tempur infanteri BMP-3F, senapan serbu Kalashnikov yang ke-100, katanya. Seri pesawat Su-27SK dan Su-27SKM, Su-30MK dan Su-30MK2, helikopter Mi-35 dan Mi-17, serta senjata dan perlengkapan militer lainnya, ungkap laporan tersebut. Ia menambahkan, tahun 2018 menandai 60 tahun sejak pengiriman pertama produk militer Soviet ke Indonesia dimulai. Saat ini, Korps Marinir Indonesia mengoperasikan 54 BMP-3F dan 1 Brem L yang sedang bertugas, 17 BMP-3F yang tiba pada tahun 2010 dan 37 BMP-3F dan 1 Brem L lainnya diterima pada tahun 2014. Sebanyak 22 BMP-3F lainnya dipesan pada tahun 2019 bersama dengan 21 BT-3F. Pada tahun 1958, Uni Soviet memasok Indonesia dengan 100 SUV militer GAZ-69. Sebelumnya diberitakan Indonesia juga ingin membeli 11 pesawat tempur multirole Su-35 pada tahun 2018. Mereka seharusnya menggantikan pesawat F-5 Tiger Amerika yang sudah tua, yang telah digunakan oleh militer Indonesia sejak tahun 1980. Sementara itu, laporan Pravda.ru pada 31 Juli 2024 dalam artikel berjudul Tentara Indonesia merupakan bantuan terkuat kepada Uni Soviet di wilayah tersebut, menyebut bahwa kerjasama Rusia dengan Indonesia mencapai puncaknya pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Ketika Moskow mempersenjatai angkatan bersenjata negara tersebut dan dinilai sebagai yang terbaik di Asia Timur. Antara tahun 1959 dan 1965, Rusia memberi Indonesia 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 14 kapal selam, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, serta beberapa kapal torpedo dan kapal perang. Marinir Indonesia diperkuat oleh kendaraan lapis baja dan amfibi Soviet, serta penerbangan angkatan laut, helikopter anti kapal selam dan pesawat pengebom IL-28. Selain itu, pada era modern Indonesia yang membeli jet tempur Su-27 dari Rusia, juga mendapatkan pelatihan personel dan spesialis untuk angkatan bersenjata Indonesia. Khususnya, Rusia telah melatih beberapa lusin pilot tentang simulator Su-27 selama seluruh periode kerjasama di bidang militer.